Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan ajaran Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang membuat kita saling menyayangi, membuat kita saling menerangi, membuat kita saling mendorong untuk berlindung hanya kepada Allah dan meminta pertolongan kepadanya, dan membuat kita terus berpegangan dan berdoa kepada Allah supaya kita semua diberikan jalan yang lurus, jalan yang benar-benar dirahmati Allah, bukan jalan orang-orang yang tersesat. Amin. Pagi ini kita akan bahas realitas-realitas yang ada. Tapi ini adalah nih eranya nih ya. Nih tuh. Era paradoks tuh. Ini buku zaman dulu. Tapi menarik karena diterbitkan oleh Harvard Business School Press. Era paradok memahami masa depan gitu kan. Jadi sekarang kan lagi rame nih. Niatnya guling-gulingan gitu kan. Mungkin karena banyak yang berbeda pendapat soal ini. Jas hujan kosong bagi saya adalah simbol paradok kita yang paling besar. Jika kemajuan ekonomi membuat kita menjadi sekrup-sekrup tak bernama dalam sebuah mesin besar, maka kemajuan itu hanyalah janji hampa. Tantangannya haruslah menunjukkan bagaimana paradok dapat dimanajemeni. Jadi paradok-paradok itu mudah-mudahan bisa diatur ya, di manajemen itu kan ininya. Gitu. Kehidupan tidak akan mudah atau pasti atau sempurna. Kehidupan yang paling mudah dipahami ke belakang harus kita hayati ke depan dengan semua kontradiksinya. Ada sebuah paradok di jantung segala hal. Tantangan masa depan adalah menemukan jalan setapak menembus semua paradok ini. Jadi perubahan yang diramalkan oleh Charles Handy ini sudah terjadi ya. Pertumbuhan terus-menerus bisa menciptakan ekonomi candy-loss dan kapitalisme harus menjadi kritikusnya sendiri yang paling keras. Jadi di sini menjangkau falsafah yang melampaui mekanisme organisasi bisnis, melampaui pilihan materi untuk berusaha menetapkan sebuah alam semesta alternatif, tempat kehidupan dan kerja didasarkan kembali pada pengertian alami, kesinambungan hubungan dan arah tujuan. Buku ini kisah tentang masa perubahan, tentang perubahan teknologi, perubahan dalam pola kerja dan institusi sosial kita, perubahan pada hubungan sosial kita, dan perubahan bagaimana kita memandang sesama kita. Graham Greene pernah menulis bahwa selalu akan datang suatu masa ketika pintu terbuka dan masa depan melangkah masuk. Itulah yang telah dilakukan Charles Handy bagi kita semua, membukakan pintu petualangan ini. Jadi kita akan bertualang nih. Charles Handy mempunyai pemikiran yang berbahaya dan kita membutuhkannya. Masa depan dari sudut pandang Handy merupakan peluang yang sama sekali baru, tak terelakkan tapi tidak menakutkan, katanya gitu. Kata Sir Peter Parker. Nah, kita itu kan bicara orang ya, bicara teori gitu kan. Saya hari ini akan membacakan sebuah informasi ya yang mudah-mudahan berguna. Judulnya, informasinya pandemi dan pukul nelayan. Nelayan kecil dan tradisional mendapat pukulan ganda berupa harga ikan yang anjlok dan tangkapan menurun. Penghasilan nelayan kecil dan tradisional anjlok akibat jatuhnya harga ikan seiring turunnya daya beli masyarakat selama pandemi COVID-19. Mereka makin terpukul oleh berkurangnya tangkapan akibat maraknya penggunaan alat tangkap pukat dan cantrang.
Gambaran tersebut diperoleh penelusuran media. Ini koran Kompas ya, saya harus nyebutin apa adanya. Sepanjang pekan laku di sentra-sentra perikanan. Nah, mudah-mudahan nih untuk media-media yang lain juga gitu kan, yang besar-besar, ya Tempo, Republika, Metro TV, TV One gitu kan, Trans TV, TVRI. Ini masuk melakukan investigasi begini gitu kan, supaya kita tahu persis lah. Pentingnya sih pemerintah supaya tahu persis apa yang sedang terjadi di lapangan sebenarnya. Itu penting banget. Nah, perikanan yang ditelusuri itu antara lain Jayapura, Ambon, Kerawang, Indramayu, Cirebon, Rembang, Cilacap, Natuna, Ambalas, banyak nih bos. Di tempat pelelangan ikan Hamadi, Kota Jayapura, harga tuna anjlok dari 30.000 kilogram, ya 30.000 per kilogram menjadi 17.000 per kilogram. Penjualan juga turun katanya. Dampaknya penghasilan nelayan berkurang. Hamzah, nelayan yang ditemui, mengatakan sebelum pandemi untuk sekali melaut 12 jam mencapai 700.000 penghasilannya, tetapi kini hanya 200.000. Waduh, turunnya tinggi banget nih ya. Nggak sampai sepertiganya. Karena minimnya pendapatan, banyak nelayan di Hamadi yang akhirnya memilih tidak melaut. Perahu motor mangkak gitu di TPI. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Papua, Juber Sitorus, mengatakan ada 4.000 nelayan Papua terdampak pandemi. Penghasilan mereka anjlok 50%. Ini soal anjlok 50% ini sama dengan taksi dan Grab ya, kalau inget yang saya posting di media ya, di media sosial saya gitu kan, di channel saya nih, channel Agus Muldia. Jangan lupa ya, tolong di subscribe, tolong di like ya, pijit loncengnya juga ya, biar saya semangat. Terima kasih banyak loh. Saya lanjut ya. Sementara itu, kawasan Maluku akibat minimnya akses pasar, nelayan tradisional terpaksa menjual ikan dengan harga sangat rendah kepada pengepul. Harga yang ditentukan pengepul membuat nelayan tidak berdaya, jadi kalah sama pengepul dia. Haris, 40 tahun, nelayan di Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, mengatakan harga momar biasanya 9.000, sekarang tinggal 4.000. Untuk di Maluku ini saya jadi inget almarhum Pak Irsad Maas, kemudian saya, kemudian Pak Hilman Risan ya, sahabat saya yang hebat, yang selalu ingin inovasi, kemudian juga mendekatkan teman-temannya kepada jalan agama. Juga ketika itu dibantu Pak Oliver sama Abang Indra tuh, sempet nih pengen ngerintis ikan di Maluku, tapi Allah punya rencana lain, Pak Irsadnya berpulang gitu kan, jadi belum jalan lagi nih. Jadi turun ya, tuna sebelumnya 70.000 menjadi 27.000. Kali ini harga ikan turun terlalu jauh, permintaan kurang, kata pembeli. Hal ini gara-gara Covid. Nah, nelayan menggunakan perahu motor ukuran 5 GT. Keluhan soal ikan yang rendah juga disampaikan Yasti Bustam, nelayan Desa Kerawa, Pulau Seram. Menurut nelayan pencari tuna cakalang di Laut Seram, harga anak tuna anjlok menjadi 13.000 per kilogram. Sedangkan cakalang 10.000 per kilogram. Tangkapan mereka lebih banyak dijual di perkampungan. Di Desa Kawat terdapat lebih kurang 200 nelayan. Setiap nelayan memiliki perahu motor. Ada yang coba jual langsung ke Ambon, tapi rugi karena harga ikan ikut rendah dan ongkos perjalanan mahal. Hardi, 50 tahun, nelayan di Kepulauan Aru, mengatakan harga ikan kurang juga, karang anjlok. Harga kerapu sebelumnya 60.000 per kilogram. Kerapu ya, enak banget tuh kerapu. Kalau di Manado tuh pakai bumbu nanas, buah-buahan, kerapu, nikmat banget tuh. Wow, enak banget. Jadi inget nih para chef. Jadi kerapu dari 60.000 turun jadi 20.000. Banyak nelayan melaut hanya untuk makan sehari-hari nih. Anjloknya harga ikan terjadi pula di Kerawang, Indramayu, Rembang, Pantai Utara, Cilacap, Selatan, dan di kawasan harga ikan jatuh 50%.
Nah, harga jatuh 50% ini sebetulnya kalau kita bangun industri, ini kesempatan karena tetap aja pangan itu butuh ya, tapi seberapa lama atau seberapa cepat lebih tepat itu bisa, kan pemerintah sekarang niat segala sesuatu cepat nih. Lagi anjlok begini, kalau langsung pengolahannya dibangun di titik-titik tertentu, diolah kan keambil tuh. Walaupun juga kalau di sini nih ada persaingan nelayan sama kapal nih, coba kita lihat dulu ya. Apakah harga jatuh itu karena pandemi aja, terus kemudian juga nelayan-nelayan yang kecil aja nih yang susah. Coba kita lihat. Selain harga ikan anjlok, nelayan dipukul oleh tangkapan cenderung menurun. Nah, jadi dua ya, harga nurun, tangkapan menurun. Nelayan di Desa Gedung Mulyo, Kecamatan Lasem, Rembang, Jawa Tengah, menceritakan akhir-akhir ini dia sering melihat kapal-kapal besar yang menggunakan pukat atau trawl. Semenjak ada pukat, ikan cumi, rajungan, terumbu karang mati sehingga tangkapan kami turun drastis. Jadi nelayan pun rusak akibat trawl. Sebelumnya Dani menjaring sehingga 10 kg cumi rajungan sekali melaut. Namun kini rata-rata hanya 2 kg dengan harga rajungan 25.000 per kilogram. Tangkapan tersebut tidak sebanding dengan modal. Tenaga yang dikeluarkan untuk solar perahu GT butuh sekali melaut itu 114.000. Karena merugi, Dani memutuskan tidak setiap hari melaut. Bahkan dalam 3 bulan terakhir dia jarang melaut. Kecamatan Kasugihan, Cilacap, Jawa Tengah. Nelayan kecil juga kesulitan menangkap ikan sejak maraknya pengguna jaring payung sejenis pukat oleh kapal-kapal besar di perairan dangkal. Dulu mudah dapat ikan kakap 50 kg sampai 1 kintal. Sekarang cari 10 sampai 20 kg saja sulit gara-gara makin banyak kapal yang memakai jala payang. Dengan jala itu ikan paling kecil bisa ikut kena, dan jaring kami sering rusak karena tersangkut payang, katanya. Kata nelayan di pantai Menganti nih, perairan Natuna, Anambas, dan Tabelan, Kepulauan Riau yang memiliki stok ikan cukup besar tak luput dari sebuah kapal cantrang, kapal pukat. Ketua Aliansi Nelayan Kabupaten Natuna mengatakan terdapat sekitar 830 kapal pukat berbagai jenis, terutama Pur Sains dan pantai timur Sumatera, ataupun cantrang dari pantai utara Jawa yang beroperasi di Laut Natuna. Banyak dari kapal-kapal itu yang menangkap ikan kurang dari 12 mil garis pantai. Mungkin ini salah satu persoalannya ya, Angkatan Laut nih mesti sama polisi pantai nih mendorong mereka harus ke laut bebas, mungkin tujuan pemerintah nih. Hal ini memicu ketidakadilan pemanfaatan sumber daya ikan, lagi pula cantrang menyapu laut sampai dasar. Kalau terumbu karang rusak, belum tentu 1 minggu kemudian ikan sudah mau kembali. Nih dengerin nih, kalau terumbu karang rusak, belum tentu 1 minggu kemudian ikan mau kembali, ucap Henry, Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia di Kepulauan Hanamas. Dedi Saputra memperkirakan saat ini ada sekitar 300 kapal pukat di berbagai jenis beroperasi di wilayah perairan Anambas. Kalau malam perairan Anambas terang sekali, jumlah kapal pukat sudah terlalu banyak. Kami khawatir terjadi overfishing. Kepala Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim Suhana mengatakan cantrang pukat semakin marak setelah awal tahun ini Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan akan memperbolehkan kembali penggunaan alat penangkapan ikan yang sebelumnya dilarang. Aduh, ini setelah Bu Susi nggak ada, Bu Susi, kumaha ieu teh Bu? Aduh, kumaha ieu teh? Karunya tuh nelayan ya. Aduh. Alat tangkat itu antara lain pusat hela, trawl, udang, payang, dan cantrang, dan sejenis yang tergolong pukat tarik. Ada juga purs, pancing bocoran, pancing cumi mekanis, dan pukat cincin belah 2 kapal pukat. Cantrang ramah lingkungan karena cantrang pukat dan cantrang tidak ramah lingkungan karena merusak ekosistem perairan.
dan tidak efektif karena ikan kecil ikut terjaring, kata pakar ekonomi kelautan. KKP tengah merevisi peraturan terkait usaha perikanan tangkap termasuk diantaranya alat tangkap ikan. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Tangkap KKP Muhammad Zaini mengatakan penggunaan alat tangkap cantrang dinilai tidak merusak lingkungan. Konflik yang muncul terkait kapal cantrang bukan soal merusak lingkungan, melainkan karena cantrang sering mengganggu dan merusak alat tangkap ikan tradisional. Jalur penangkapannya akan kami atur. Kalau kita lihat, kita kan harus selalu percaya ya bahwa pemerintah itu kan punya niat baik, bener gak? Tapi kalau baca kayak begini, ini pemerintah malah bikin problem karena belum beres tuh, entah aturannya, entah mengaturnya gitu kan. Jadi nelayan jadi pada susah itu, lagi susah begini. Kita baca lagi ya, perikanan nih. Nilai tukar menurun, nelayan minim dukungan. Jadi menteri saja, jangan nelayan. Sudah 4 bulan ribut Bahtiar tidak melaut, harga ikan anjlok. Minimnya tangkapan pandemi memaksa dia berdiam di rumah. Ia menyebut dirinya pengangguran kelas berat. Kondisi yang sama dialami banyak nelayan Pantura lain di zaman sulit ini. Nelayan asal Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menganggur sejak Juni 2020. Ingat sekarang sudah November ya, berarti udah hampir 4 bulan dia. Ribut sebenarnya bisa saja melaut, namun kemungkinan bukan untung tapi buntung. Tangkapan rajung selama 7 hari di laut, kurang dari 1 kuintal. Dengan harga 70.000 per kilogram, maksimal ia meraup 7 juta. Padahal modal melaut itu bisa 6-7 juta, daripada rugi lebih baik menganggur. Apalagi harus membagi tangkapannya dengan 5 orang lainnya. Oleh karena itu menganggur menjadi pilihan rasional. Coba bayangin. Sekarang kalau bener ini terus terjadi, menganggur jadi pilihan rasional kan keliru banget gitu kan. Orang kan harus kerja gitu kan, kalau dia melaut malah rugi kan repot. Untuk makan dapat utang dari teman-teman, gali lubang tutup lubang. Namun saya tidak mau terlalu memikirkan utang, nanti jatuh sakit. Padahal bapak 3 anak ini sedang bekerja keras untuk mengumpulkan modal. Dia mempunyai cita-cita luhur menyekolahkan anak keduanya ke Fakultas Pertanian Perikanan ya, IPB mungkin ya. Tapi ilmu kelautan. Semua harus ada modal, harus diadakan. Syukur-syukur anak saya bisa menjadi menteri. Kalau tidak hidupnya kayak gini, kayak kita, jadi nelayan. Ribut yang tidak tamat sekolah dasar. Nah dia pengen jadi menteri nih, anaknya hebat nih. Anak bungsunya masih duduk di SD. Teman-teman, ini ini bukan drama ya, tapi kawan-kawan yang hidupnya sudah senang, hidupnya yang sudah hebat gitu kan. Mari kita baca nasib rakyat ini kayak begini. Kita harus cari jalan keluar. Nggak bisa cuman ngeluh, cuman nonton-nonton aja. Saya lanjutin ya. Anak sulungnya lulusan paket C. Anak pertama saya rencana ke Korea Selatan. Persyaratan sudah selesai semua, tapi ada corona. Impian anaknya menjadi pekerja migran pun belum terwujud. Nah, untuk yang ini mudah-mudahan Pak Beni Ramdhani, kemudian Bu Ida Fauziah ya. Pak Beni Ramdhani kan BP Badan Pengelola Pekerja Migran Indonesia gitu kan. Terus kemudian juga Ibu Ida Fauziah juga kan di Kemenaker gitu kan, untuk mempersiapkan pekerja ke luar negeri. Ini Bu, mohon maaf buat Pak Beni juga, ini bukan pekerjaan yang sederhana, bisa ditunda-tunda, bisa diabaikan. Tolong banget. Orang tuh kalau udah lapar, udah susah gitu kan, pengen kerja ke luar negeri gitu kan. Yang nelayan tuh terutama banyak yang diakal-akalin karena izin perginya beda dengan izin mereka bisa dari perhubungan itu. Ini tolong diberesin gitu kan, supaya mereka bisa berangkat Bapak dan Ibu. Tolong banget. Jangan mempermainkan nasib rakyat. Kemudian juga untuk yang pengen kerja ke daerah-daerah yang
banyak membutuhkan tenaga kerja Indonesia yang ada di kampung-kampung. Kan mereka itu memang terbatas kemampuannya, tapi tolong diurus supaya aman. Bisa ke berbagai negara yang mereka bisa diterima. Walaupun tentu harus dilihat agennya di sana, negaranya, KBRI-nya dan yang lain-lain. Tapi jangan cuma dilarang, jangan cuma tidak boleh. Pemerintahan itu jangan berpikir bahwa kami punya kuasa, kemudian kalian rakyat kalian mau apa. Jangan begitu. Pemerintah itu harus bisa memberdayakan. Ini nelayan susah gitu kan, karena ada kebijakan yang seperti ini gitu kan. Belum sempurna, atau jangan-jangan nggak tahu gitu kan. Terus nanti yang paling menyakitkan itu ternyata kapal-kapal itu konsesi gitu kan, balik lagi duitnya ke politik, ke konglomerat. Susah itu nelayan itu, susah kehidupan. Jangan begitu. Tolonglah. Saya lanjut lagi ya. Terancam cantrang. Ahmad Kusnanto, nelayan rajungan lainnya juga sudah tidak melaut lebih dari sebulan. Kapal orang tuanya dan nelayan lainnya hanya tertambat di Muara Karangsom, Kabupaten Indramayu, Jabar. Alasan serupa ribut. Tangkapan tidak setara dengan modal. Kondisi bisa lebih buruk karena alat tangkap cantrang mulai berkeliaran di laut. Ia mendapati 100 unit alat tangkap bubur rajungan ditebar di laut rusak. Bubur rusak kena cantrang, kami mengejar kapal cantrang itu tetapi mereka kabur. Nah, mulai ada konflik nih, hati-hati. Kondisi bisa lebih buruk. Karena ini ya, akibat kejadian itu ia merugi 2,5 juta. Ia bingung harus melapor kemana agar kejadian yang bukan pertama kali ini tidak terulang. Apalagi pemerintah tengah menyusun aturan yang akan melegalkan sejumlah alat tangkap yang sebelumnya dilarang, seperti cantrang. Padahal kebijakan itu bisa memicu konflik antar nelayan seperti Kusnanto alami. Problem ini jelas pelik, menambah daftar masalah yang dihadapi nelayan saat pandemi ini. Sejak pandemi, masalah yang belum tuntas adalah anjloknya harga ikan sampai 50%. Harga remang misalnya 28.000 turun dibanding dengan harga normal 40.000. Kepala Bidang Usaha Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Dinas Kelautan Indramayu, Tahta Rahmatullah, mengatakan bahwa persoalan yang hadapi nelayan ini membuat jumlah produksi tangkapan TPI turun drastis di Indramayu. Hingga September 2020, tangkapan sebesar 21.123 ton. Hanya 40% target dari setahun ini sebesar 53.927 ton. Tahun ini pendapatan hasil TPI direvisi dari 13 miliar menjadi 9 miliar, turun tuh. Ketua Serikat Nelayan Indonesia Indramayu, Daryati Raga, juga dengan masa depan keluarganya yang jika harga ikan belum stabil, apalagi belum ada anak yang menyentuh bangku sekolah. Anak pertamanya masih lulusan SD, anak keduanya lulusan SMA, anak ketiga tidak lulus SMP, anak bungsunya belum sekolah. Saya sudah punya cucu, kata usia setahun, namanya Sri Mulyani. Mudah-mudahan bisa jadi menteri juga, katanya tuh. Pada pengen jadi menteri. Sejumlah nelayan kecil di pesisir utara Karawang, Jawa Barat juga menghadapi kondisi tidak mudah. Yani 55 tahun, asal desa Cemara Jaya, Kecamatan Cibuaya, Karawang, mengaku penghasilannya turun drastis akibat jatuhnya harga ikan, berkurangnya tangkapan. Penghasilannya kini tak pernah mencapai 200.000 sekali melaut, padahal sebelumnya bisa mengantungi 500.000. Tangkapan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Pandemi berdampak pada anjloknya harga jual udang di tingkat nelayan. Biasanya udang tangkapan itu harganya 90-120.000 per kilogram. Sekarang hanya laku 70-75.000 per kilogram.
ini nih pemerintah nih dengerin saya baca begini nih, mudah-mudahan langsung tanggap, langsung ngecek ke pasar gitu kan. Ini apakah hanya nelayan aja yang rugi gitu kan kayak begini turun, karena setahu saya kalau di Jakarta di berbagai tempat itu harganya nggak turun gitu kan. Berarti kalau ini kan ada lagi problem di mana pemain tengah yang untung besar gitu kan, harga ke bawah ditekan, harga ke atas dinaikin gitu kan. Jadi mereka yang di tengah ini gitu kan, kalau yang di tengah ini kan konglomerat nih. Jadi tolong dong diperhatiin lebih jauh gitu kan, jangan saya baca ini aja gitu kan nggak ditindaklanjuti, mohon ditindaklanjuti. Pandemi berdampak ya, sebenarnya penghasilan yang diperoleh tidak sebanding dengan setiap hari Yani melaut dengan kedua temannya jam 4.30 kembali mendarat jam 14 dengan menggunakan dua perahunya 2 GT. Ia menangkap ikan 20 kilogram di bibir pantai-pantai. Resiko semakin tinggi jika ombak besar dan cuaca buruk menghadang. Takut pasti ada, tetapi kebutuhan perut ya tetap harus berangkat. Begini risiko jadi nelayan. Pernah suatu ketika dia tidak melaut karena sakit. Dia terpaksa meminjam uang ke tetangga 500.000. Uang itu kemudian dikembalikan dengan sistem mengangsur sedikit demi sedikit. Sekretaris Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Karawang, Wanusuki, mengatakan bahwa nelayan terpaksa meminjam uang dengan bunga tinggi. Nelayan kecil terjerat utang karena cuaca buruk dan tangkapan minim. Nelayan kecil Karawang makin bertambah karena kalah bersaing oleh kapal-kapal besar yang kian banyak menangkap ikan di area mereka. Nelayan tradisional Karawang makin terpinggirkan akibat keberadaan kapal nelayan dari Tegal, Brebes, Jepara yang berukuran besar. Tangkapan nelayan Karawang kini tak pernah mencapai 10 kg sekali melaut. Kita baca begitu prihatin ya, sedih banget kok seperti itu gitu kan. Sekarang kita baca yang lebih elit, tapi saya ini tuh untuk supaya pada paham lah ya situasi gitu kan, biar nyambung gitu kan, dengar begini aja. Berseminya lagi pohon otoritarian. Ulil yang nulis nih. Editorial The Economist 17 Oktober agaknya mengagetkan. Nadanya keras, terus terang, dan ditulis dengan gayanya elegan. Khas majalah itu mengulas sekaligus menanggapi secara kritis undang-undang cipta kerja yang kontroversial. Judulnya jika dibaca ala deklamasi puisi oleh murid-murid sekolah menengah dulu, Banyan Soeharto with a Saw. Jika diterjemahkan akan terasa sekali nada kerasnya, walau efek rimanya hilang. Pohon beringin Soeharto dengan sebuah gergaji. Sebuah isi editorial tidak memuat hal-hal baru. Ia sebetulnya menggaungkan apa sikap pengkritik Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan DPR tergopoh-gopoh 5 Oktober lalu, dan dengan cara yang meminjam istilah pakar hukum UGM Zainal Arifin Muchtar, ugal-ugalan. Editorial ini hanya akan terasa mengagetkan jika mereka tahu sejarah panjang majalah Inggris ini. Jadi The Economist ini itu majalah yang mendorong liberalisasi di seluruh dunia ya. Tapi yang menarik itu ketika Omnibus Law disahkan, yang rencananya itu untuk deregulasi kemudian debirokratisasi supaya ekonomi itu berjalan gitu kan, malahan dia ikut ngeritik juga gitu kan. Nah ini yang lucu nih, seperti itu gitu kan. Jadi saya bacain ya. The Economist menulis editorial mengkritik keras kebijakan gergaji ala Jokowi. Ia tidak menyambut antusias undang-undang yang dilakukan untuk deregulasi dan debirokratisasi, dua kata kunci yang selama ini mewakili gagasan pokok
liberalisasi ekonomi yang dikampanyekan oleh The Economist. Sebaliknya, deregulasi yang kena undang-undang ini digambarkan secara negatif oleh majalah ini dengan kebijakan yang justru memotong beberapa warisan berharga dari Indonesia pada saat reformasi. Antara lain, resentralisasi wewenang. Ini akan mengurangi partisipasi pemerintah dan masyarakat lokal dalam eksekusi kebijakan yang diniatkan untuk menggenjot pembangunan. Ia membawa kembali refrain lama yang populer di Orde Baru, yaitu pembangunan top down. Ya. The Economist menggambarkan kebijakan pemerintah Jokowi yang terakhir ini sebagai kembalinya otoritarianisme ala Soeharto. Karena itu ia menggunakan metafor poetis dengan judul editorial pohon beringin yang dengan sebuah gergaji. Pohon beringin secara ikonik mewakili Partai Golkar yang menjadi penjaga penting kekuasaan Orde Baru. Udah pada tahu lah ya. Hanya itu bukanlah pohon beringin lama, ini adalah pohon beringin baru dengan nama niat baik ya, untuk menarik investasi kan niat baik. Hendak melakukan tindakan radikal, menggergaji aturan-aturan yang menyulitkan para calon investor, yaitu seperti dicatat oleh The Economist, semua dilakukan dengan harga mahal, membawa pohon lama, pohon otoritarianisme. Jadi diniatkan baik tapi malahan mengembalikan otoritarianisme. Dengan mengulas editorial ini, saya tak sedang menganjurkan agar kita menjadikan apapun yang dikatakan media asing The Economist sebagai mistar pengukur ya untuk kebijakan pemerintah kita. Sama sekali tidak, kata Ulil nih. Namun jelas amat keliru jika kita mengabaikan apa yang dikatakan dunia luar mengenai apa yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah kita hidup di dalam global community. Apa yang dikatakan pihak luar di sana jelas tidak bisa kita tanggapi dengan sikap cuek ala Bung Karno. Go to hell with your tell. Terserah lu lah, lu mau ngomong apa aja, nggak bisa begitu, kata dia. Apa yang dinyatakan The Economist bagi saya, kata Ulil, kita pertimbangkan jika majalah tersebut ini dikenal sebagai promotor liberalisasi ekonomi mengenai kebijakan liberal. Pemerintah Jokowi secara negatif berarti ada masalah serius. Niat menarik investor agar tersedia lapangan kerja yang lebih luas bagi generasi milenial jelas tujuan baik ya. Jadi keluar dari sini sebenarnya yang lain juga berpikir bahwa menarik investasi itu bagus banget gitu kan. Deregulasi juga niatnya bagus gitu kan, tapi makin banyak kritik nih selain otoritarianisme. Dan persoalan investasi itu kalau dilihat sebetulnya persoalan produktivitas dan persoalan korupsi serta gangguan oleh birokrasi gitu kan, yang sebenarnya nih banyak dibahas sebenarnya. Nah, nggak tahu nih apakah deregulasi itu justru ke situ gitu kan, atau malahan jadi ke yang lain-lain. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini yang menarik di sini nih. Apa yang dinyatakan oleh The Economist bagi saya layak kita pertimbangkan jika majalah ini dikenal sebagai promotor kebijakan liberal. Yang lebih krusial adalah bagaimana niat baik ini dieksekusi, apakah dengan cara yang menggunakan bahasa agama ma'ruf atau munkar. Ma'ruf itu baik, munkar tidak baik. Mungkin bukan suatu kebetulan jika Presiden Jokowi memiliki wakil presiden bernama Ma'ruf Amin. Makanya kita nih selalu bilang Pak Ma'ruf Amin ini didorong ke depan. Kewenangannya jangan ada perjanjian yang bikin Pak Ma'ruf Amin cuman boleh webinar gitu, boleh ngeresmiin doang nih. Kalau ini keungkap berarti bahaya banget nih oligarki. Dan saya kan berulang-ulang jangan sampai pemerintahan ini jatuh gitu kan. Tapi makin banyak orang ya kayak begini ngomongnya gitu kan, nggak ngomong jatuh tapi persoalannya makin banyak ini kalau dilihat kayak gini. Jadi bukan malah ungkapan cutting the Indonesia memotong institusi warisan reformasi. Jadi ini malahan dianggap memotong
warisan reformasi gitu kan. Coba kita terusin. Niat baik Jokowi adalah memotong red tapes, birokrasi yang rumit, tuh bener kan, birokrasi untuk memuluskan jalan bagi investor. Tetapi yang terjadi justru memotong beberapa warisan penting reformasi. Satu, melemahkan KPK, menjinakkan Mahkamah Konstitusi, melemahkan independensi Bank Indonesia, menekan suara-suara kritis dengan undang-undang ITE, dan melakukan resentralisasi kekuasaan. Nah, mudah-mudahan Pak Jokowi menjadi lebih peka ketika kami sampaikan jangan pernah pengen manjangin masa presiden pula udah begini gitu kan. Karena bisa lebih bahaya lagi nanti. Kita jelas tidak ingin gergaji Jokowi bekerja secara keliru, secara tidak ma'ruf. Kita jelas tidak menghendaki kembalinya pohon beringin yang membawa mambang otoritarianisme. Apalagi jika ini terjadi pada era presiden sipil. Para pemikir intelektual liberal di negeri ini sudah selayaknya mempertimbangkan apa yang ditulis oleh The Economist. Sebenarnya sih teman-teman, saudara-saudara saya, apa yang dibilang ekonomis itu saya udah berulang-ulang nyampein. Dilihat aja di YouTube saya sebelumnya. Saya bilang juga soal KPK, dan itu gerakan anti korupsi lintas perguruan tinggi itu berulang-ulang mengingatkan ya soal KPK yang dilemahkan dengan undang-undang, terus kemudian juga Mahkamah Konstitusi. Makanya pikiran-pikiran yang lain kan untuk menjungkir balikan proses oligarki yang ujungnya bisa merugikan dunia usaha Indonesia ini juga salah satunya presiden dipilih langsung duluan gitu kan, sebelum pil legislatif, tetapi dengan electoral threshold yang 0 supaya ini gitu kan. Nah, ini sebenarnya belum masuk saya ke persoalan di mana saya bolak-balik dengan teman-teman korban perampasan tanah ke kementerian ya, ke kementerian kemana gitu, keliling-keliling bolak-balik, yang ya dijanjiin nanti besok gitu kan, rapat nggak ketemu, surat nggak dijawab gitu kan, dan yang lain-lain lah. Sehingga korban perampasan tanah sih saya kira mereka makin hari bilangnya udahlah yang konkret-konkret aja, gelar perkara gitu. Maksudnya institusi pemerintahan itu ya kerjanya yang konkret gitu, yang nyata, bukan deklamasi gitu kan, terus janji cerita ini cerita itu gitu kan. Ya mereka bilang yang konkret aja gitu kan. Nah, tapi kembali lagi nih, ini kan era paradok ya, era paradok. Jadi saya mau nyampein nih. Jadi dari semua cerita yang tadi itu gitu kan, kalau kita lihat, kita bahas pagi ini paradoknya di keadilan gitu kan. Niat pemerintahnya apa, yang dilakukan apa, tapi hasilnya kok seperti itu gitu kan. Seperti nelayan tadi malahan makin susah gitu kan. Terus kemudian juga Omnibus Law niatnya baik, katanya begini-begini, tapi malahan berkebalikan gitu kan. Nah, di korban perampasan tanah juga sama begitu gitu kan, yang beli dari kantor lelang negara yang harusnya gampang diselesaikan malah diputer-puter. Kemudian juga seperti Supardi Kendi Budiarjo juga jelas dia beli gitu kan, tapi ada main-main yang dilakukan orang lain lah, yang sebetulnya juga kalau saya dengar ketika di Irjen Kemendagri itu BPN udah bilang dia sendiri aneh gitu kan, kok seperti itu, tapi jangan-jangan karena perusahaannya besar jadi diulur-ulur gitu kan, nggak selesai-selesai. Nah, pemerintah nggak masuk gitu kan. Begitu juga urusannya Rusli Wahyudi itu kan udah jelas bahwa dia nggak pernah jual gitu kan, surat-suratnya juga mau di AJB-in gitu kan. Kok bisa jadi begitu gitu kan, nggak nyambung lah, gimana bisa jadi ada SHGB kemudian menang pengadilan dan lain-lain, orang barangnya nggak pernah dijual. Lalu kemarin rame itu soal ada yang dipersepsikan perampas tanah gitu kan, rame. Cuman kita lihat tindak lanjutnya nanti rame seperti itu nggak gitu kan. Jangan belok-belok lah, udah saatnya nih keadilan ini bahaya gitu kan, harus ditegakkan, diurus yang betul gitu kan. Saya bacain lagi ya nih soal keadilan. Keadilan merupakan pengikat masyarakat. Kita bahagia menjadi anggota masyarakat yang memperlakukan kita secara adil, yang memberi apa yang pantas untuk kita dan bersikap tidak memihak.
Masalah adalah bahwa memberikan apa yang pantas untuk mereka. Jadi masalahnya tuh apa yang pantas. Dapat mengandung berbagai makna yang kontradiktif. Ini misalnya dapat berarti memberi kita apa yang memang layak kita terima. Apakah itu berupa imbalan prestasi atau hukuman karena pelanggaran. Sebaliknya kini menjadi memberikan arti kita yang dibutuhkan. Partai-partai politik akan mendukung salah satu definisi yang mengatakan bahwa mereka merupakan partai keadilan. Semuanya adalah benar. Ini menurut Michael Yong 50 tahun yang lalu mengungkapkan dilema keadilan distributif yang sangat indah. Orang dapat mengatakan bahwa adalah salah membayar seseorang lebih banyak daripada orang yang lain. Karena seharusnya ada distribusi menurut kebutuhan. Orang dapat mengatakan bahwa salah membayar ilmuwan yang malas lebih besar daripada tukang sapu yang rajin, karena seharusnya ada distribusi menurut usaha. Orang dapat mengatakan bahwa salah membayar orang pintar lebih besar daripada orang bodoh, karena masyarakat seharusnya memperhitungkan ketidakadilan genetika. Orang dapat mengatakan adalah salah membayar orang bodoh lebih besar daripada orang pintar, karena masyarakat seharusnya memperhitungkan ketidaknyamanan yang merupakan kelaziman pada orang pintar. Tidak ada orang yang dapat berbuat banyak terhadap mereka yang brilian. Mereka bagaimanapun akan sengsara. Orang dapat mengatakan bahwa salah membayar orang yang menjalani kehidupan panjang dan tenang di upper slaughter sebagai sebanyak ilmuwan yang mengabdikan dirinya untuk ilmu pengetahuan. Orang dapat mengatakan bahwa adalah salah membayar orang yang menyukai pekerjaan mereka sebanyak yang mereka tidak. Orang dapat memang mengatakan segala macam dan apapun dikatakan orang ini selalu dengan dukungan keadilan. 50 tahun yang lalu dilema tetap ada. Keadilan kata sementara orang tetap memperlakukan setiap orang secara adil, kecuali jika ada alasan kuat untuk tidak berlaku sama. Ini adil bagi mereka tertindas, tetapi kurang adil bagi mereka yang barangkali layak mendapatkan lebih, ya. Karena mereka memberikan kontribusi yang lebih besar kepada masyarakat. Yang jelas bahwa masyarakat yang dianggap tidak adil tidak mendapatkan kesetiaan komitmen dari warganya. Masyarakat seperti itu pada akhirnya akan menghancurkan diri sendiri. Nah, paradok ini ya, karena kapitalisme berkembang berdasarkan divisi pertama dari keadilan distributif. Mereka yang menghasilkan paling banyak harus menerima paling banyak. Tetapi ini tidak akan bertahan lama atau tidak akan dapat ditoleransi lagi jika mengabaikan definisi lain bahwa mereka yang membutuhkan haruslah terpenuhi kebutuhannya. Dengan kata lain, kapitalisme tergantung pada prinsip kesetaraan yang fundamental, sebagaimana orang mungkin lebih baik bekerja daripada yang lain, tetapi dalam jangka panjang. Di masyarakat demokrasi hanya akan diterima jika kebanyakan orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memahami kesetaraan tersebut. Paradok keadilan merupakan paradok terakhir, tetapi ia mungkin merupakan yang paling penting. Kita tidak dapat mengabaikannya, begitu juga pada salah satu kedelapan yang lain. Karena kita tidak dapat memecahkan paradok-paradok ini ataupun menghilangkannya, kita harus belajar untuk hidup bersama mereka. Jadi kembali lagi ya, ketidakadilan itu memang bahaya gitu, dan kita harus menyeimbangkan. Saya terus bicara soal ini, terus mengulang. Karena saya sekali lagi tidak ingin melihat pemerintah yang jatuh gitu kan. Walaupun saya tidak melakukan apa-apa, cuma ngomong aja begini. Dan menyemangati justru supaya pemerintah itu bekerja lebih keras, menyelesaikan persoalan gitu kan. Coba wakil menteri desa tuh sahabat saya, orang baik tuh, keliling-keliling kemana-mana gitu kan, ke desa-desa. Tapi ini terjadi nih malahan nih soal nelayan ini gitu kan. Dan saya belum lihat kemarin di apa namanya yang beliau sampaikan gitu kan, entah itu di WA-nya, kunjungan kerjanya gitu kan, yang soal nelayan gini belum gitu kan. Jadi kemarin itu masih dalam level seperti menyemangati gitu kan ke berbagai daerah.
Mudah-mudahan Pak Budi Aristiadi segera masuk ke persoalan-persoalan yang makin hari ini kelihatannya makin rumit gitu kan. Kan banyak temannya juga bisa ngajak kawan-kawan lah untuk bisa keliling, itu bisa memotivasi kan. Namanya jabatan amanah ini juga harus dikerjain bareng-bareng gitu kan. Dengan melihat situasi seperti ini kan nggak bisa cuman memposting hasil kunjungan atau yang dilakukan dengan kunjungan saja gitu kan. Makin terlihat bahwa ada persoalan-persoalan yang sangat mendasar di daerah gitu kan, di wilayah dan di berbagai tempat. Jadi begitu juga untuk Pak Sofyan Jalil, saya kira juga nggak bisa kalau cuman beliau ngeluh gitu kan, dikriminalisasi, sibuk, malah bikin yang rame itu bikin dirjen penyediaan tanah gitu kan. Padahal persoalan yang mendasar itu sekarang itu proses penyelesaian pertanahan gitu kan, perampasan, terus kemudian juga yang disampaikan Pak Jokowi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan HGU yang habis itu kan, dan itu mesti sistemik, tuntas gitu, nggak bisa hanya sepotong-sepotong gitu kan. Jadi di sisi yang lain juga omnibus law yang didorong untuk percepatan ekonomi gitu kan, untuk pembangunan, itu malahan terlihat kalau baca dari berbagai ahli itu kan bukan hanya soal substansi, bukan hanya prosesnya saja yang berulang-ulang disebutkan sekarang oleh banyak orang ugal-ugalan gitu kan. Walaupun saya juga sudah memberikan contoh ketika zaman dulu kami di koperasi yang anggotanya hanya 5 ribuan gitu kan, 4 ribuan, bisa tertib gitu kan, ini kok seperti itu gitu kan, dan seakan-akan mau dilupakan gitu kan. Nah, barangkali pikiran-pikiran yang sudah diusulkan atau pendapat-pendapat agar mempersiapkan PP-nya gitu kan lebih cermat, kemudian juga mengajak orang yang ahli, kemudian juga tekun dan dipercaya untuk menyelesaikan ini gitu. Kalau tidak, saya kira bahaya juga gitu kan. Jadi saya kok melihat bahwa ini jadi bukan soal demo orang setuju tidak setuju terhadap omnibus law lagi gitu kan. Saya juga melihat bahwa mosi tidak percaya itu bukan hanya keluar begitu saja gitu kan. Jadi kita perlu melihat lebih jauh gitu kan. Jadi jangan juga pemerintah itu kesannya hanya mencurigai ada yang ngebandarin gitu kan, sehingga rame demo gitu. Jangan itu lagi gitu kan. Tapi marilah kita melihat hal-hal yang lebih mendasar gitu kan. Jadi ini nelayan aja udah ngejerit gitu kan. Tetapi mohon maaf, saya nggak ngelihat bahwa harga di tengah kota turun gitu kan. Berarti kan sebetulnya kalau media koran Kompas ini nggak muat, orang bisa nggak tahu gitu kan. Padahal ini kan terjadi gitu kan. Dan banyak hal yang cuma diungkapkan kemudian nggak diselesaikan juga gitu kan. Termasuk yang sempat diungkapin Pak Muldoko bahwa ada yang memanfaatkan COVID Corona inilah ya, pandemi, untuk keuntungan gitu kan. Itu juga menguap begitu saja gitu kan. Atau juga ketika saya menyampaikan bahwa persoalannya bukan ketidakdisiplinan gitu kan, tapi memang masyarakat cenderung tidak terkendali. Dan tidak terkendali itu kalau dibaca di realitas yang ada, ini bisa jadi bukan karena nafsu, bukan karena keserakahan, bukan karena rebutan kekuasaan, tapi karena ada persoalan-persoalan realitas yang berat gitu kan. Jadi ini mesti diselesaikan, diungkap dan dituntaskan secara lebih serius dan sungguh-sungguh lagi gitu kan. Saya juga ingat benar gitu kan, ketika sahabat saya menyatakan yang terakhir-terakhir ini selalu tiap hari, Pak Agus, jangan-jangan yang susah tuh kita doang gitu kan, tapi kita sabar, kita nerima, kita berusaha gitu kan. Sungguh-sungguh lah ya, artinya rezeki kita syukuri yang ada. Tapi maksudnya susah tuh susah mau dagang ke luar negeri repot gitu kan, mau ngekspor ini repot, mau melakukan terobosan-terobosan itu sekarang bingung gitu kan, karena kondisinya kan
Kalau ke daerah mesti di swab, mesti di macem-macem kayak gitu-gitulah ya. Jadi susah tuh dalam arti memang ada hal-hal yang berubah ini gitu kan. Jadi dia bilang kita bisnis aja repot gitu kan. Sementara kalau yang batu baranya diperpanjang izinnya, kemudian yang itu gitu kan, dan yang lain-lain lah yang kita nggak ngerti. Jangan-jangan karena pesawat penuh ini rame dan lain-lain ya biasa-biasa aja gitu kan. Tapi intinya itu sih kritik buat kami saja gitu kan ya, maksudnya jangan kita mengeluh, itu kita harus semangat justru. Nah tapi ketika hari ini saya membaca konteksnya nelayan, terus kemudian juga berbagai persoalan, saya jadi berpikir bahwa ini memang ada yang macet yang harus diterobos, sehingga saya tadi bilang untuk Pak Bemni Ramdhani gitu kan, untuk Bu Ida Fauziah itu yang di kampung-kampung yang pengen kerja, termasuk yang cerita pengen ke Korea dan yang lain-lain gitu kan, ini nggak boleh tertunda gitu kan. Jadi ibu jangan juga ribut soal hanya omnibus law di karena tenaga kerjaan gitu kan Bu Ida Fauziah, tapi gimana ini bergerak kerja lagi ke luar negeri gitu kan. Ya kalau bisanya apa ya itu bisa kerja, yang penting bisa punya penghasilan, bisa berkembang di desa aman gitu kan, bisa punya kehidupan gitu kan, dan itu betul-betul aman gitu kan, diusahain gitu kan. Jadi banyak hal yang perlu diterobos gitu kan, termasuk logam jarang juga kan. Tapi maksud saya begini, ini situasi kita harus jujur bahwa 50% penghasilan itu terjadi kepada banyak pihak. Jadi semua mengetatkan. Nah mudah-mudahan ini justru dibalik sekarang sama pemerintah. Gimana caranya ini menggelora justru pada berjalan ini. Jadi konflik-konflik, contoh tadi tuh di laut itu hampir konflik itu antara nelayan-nelayan kecil dengan yang troll yang apa. Nanti troll ini ketika ini misalnya ternyata bukan hanya punya nelayan Tegal, Brebes apa, tapi ada di atasnya, kemudian juga ada kapal luar negeri atau apalah ya yang modal-modal itu konglo apa segala macam, ini benturannya jadi bisa bahaya maksud saya gitu kan. Jadi termasuk juga ketika dilarang ke luar negeri tetapi ada yang nyaloin, ada yang gelap gitu kan, itu bahaya juga. Ketika nggak boleh kerja ke Jepang, susah ke Korea, tapi orang Jepang orang Koreanya ke sini, dan itu kelihatannya hengki-pengki sama orang ketenaga kerjaan dan yang ada pejabat di sini, itu bahaya juga gitu kan. Nah jadi saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Ulil itu benar. Marilah kita melakukan eksekusi-eksekusi ini dengan cara ma'ruf gitu kan, apalagi ada Pak Ma'ruf. Dan saya dengan teman-teman berulang-ulang menyampaikan Pak Ma'ruf itu semoga diberi peranan yang lebih besar lagi, supaya cara-cara yang baik maksudnya yang dilakukan gitu kan. Karena kalau melihat seperti ini kok seperti jauh panggang dari api gitu kan, harus ngomong apa adanya. Karena jujur saja saya tidak ingin terjadi guling-gulingan, saya tidak ingin gitu kan. Tetapi kalau udah mosi tidak percaya, kemudian dorongan itu makin kuat, kemudian realitasnya seperti ini gitu kan, orang bisa tidak punya harapan. Apalagi ketidakadilan tidak diselesaikan, udah otoriter, keadilan gak diselesaikan, kemudian juga kehidupan masyarakat, misalnya harga ikan murah apa segala macam, kemudian cabai murah segala macam misalnya pertanian, tetapi ternyata di pasar mahal. Nah ini kan berarti ada sesuatu yang perlu diterobos sama pemerintah gitu kan. Kalau semua turun itu wajar, tetapi ketika harga tetap tinggi tapi belinya murah, ini bahaya itu kan. Nah ini sebenarnya juga dengan keahlian yang out of the box dari Pak Jokowi, mudah-mudahan proses-proses yang alternatif ini dilakukan luar biasa gitu kan. Nah saya pengen nyampein yang sederhana nih, yang sederhana banget tapi semoga menginspirasi lah ya, yang gampang gitu. Nih judulnya nih, langkah kecil manfaat besar. Langkah kecil manfaat besar. Di berita itu hanya menyampaikan bahwa sampah plastik itu bisa dibikin jadi konblok. Keren banget. Itu kecil kelihatannya, tetapi ketika itu didorong, disemangati, dan langsung dibeli sama pemerintah. Dibeli, dipakai di mana-mana. Pakai sama pemerintah. Jangan suruh rakyat kreatif begitu aja, tapi dibeli langsung. Digenjot ini. Itu sampah plastik, selesai. Karena sampah plastik itu gratis.
bisa jadi konblok, dan konbloknya langsung dipakai di mana-mana, beli sama pemerintah, itu selesai. Nah, maksud saya sekarang ini sudah saatnya pemerintah itu memudahkan, mengakselerasi, membuat produktivitas meningkat, gitu kan, bukan bikin konflik. Bukan bikin konflik seperti nelayan tadi, bukan bikin orang mau kerja ke luar negeri aja susah, bukan mau bikin rare earth aja mau nambah gitu kan, rare metal gitu kan, itu jadi sulit. Pemerintah itu saatnya mengakselerasi, bukan hanya mengambil kewenangan dari daerah tetapi jadi mati, nanti otoritarian lagi, bukan itu, tetapi bergerak semuanya supaya ini berjalan berusaha dan produktif. Itu yang paling penting. Contoh lagi misalnya, ketika Kang Sabar Sunalerawan, itu luar biasa dia, sampah-sampah itu diambilin, dijadikan bahan bakarnya Kilen Indosemen. Itu cerdas banget. Nah, tetapi ketika saya tanya lagi, mungkin nggak sih sampah-sampah yang di seluruh Indonesia ini sekarang dijadikan untuk pembangkit tenaga listrik? Ternyata persoalan yang paling mendasar itu adalah ongkos tapping fee-nya, ongkos angkut sampahnya, kemudian ngeringinnya untuk ngebakar itu gitu kan. Pemerintah daerah nggak ada yang berani, karena kalau kerjasama panjang bisa dituduh korupsi lah, ini itu apa segala macam, sehingga sampah untuk jadi energi itu makin kelihatan belum bisa berjalan cepat gitu kan. Ini kan sayang sebenarnya. Jadi maksud saya, kita tuh harus fokus sekarang ini terobos, tetapi nerobosnya itu bukan nerobos kayak nelayan tadi, di mana yang gede-gede itu diizinkan gitu kan, tapi nelayan kecil mati gitu kan. Kalau mau itu nelayan gede itu ke sana tuh, ke Afrika, jalannya tuh ke laut Samudra Indonesia, mendekati ke arah tenggara sana lah, belakang India gitu kan, ke Samudra Pasifik di sana gitu kan, yang dari Papua ini main sampai ke jauh ke sana gitu. Nah, yang kayak begitu itu mantep banget kalau itu kapalnya sekaligus industrinya gitu kan. Jadi nggak bisa ngutak-ngatik izin, apalagi kalau nanti dipersepsikan itu bagian daripada hengki-pengki. Bahaya Pak, bahaya banget. Nah, kenapa bahaya? Karena ketidakpercayaan yang akan muncul. Sekarang itu saya ulang, saya masih percaya, masih tidak percaya itu karena ngingetin. Mosi tidak percaya itu di dalam rangka jangan diterusin yang kayak begini-begini itu gitu kan, yang tadi itu tuh yang udah disebutkan dan di banyak media. Nah, saya berharap itu gitu kan, makanya saya berulang-ulang tidak ingin terjadi perubahan yang besar, dan saya berharap perubahan besar itu justru terjadinya di 2024. Maksudnya apa? Perubahan-perubahan besar itu disiapkan dari sekarang, dirumuskan dari sekarang, secara apik, disosialisasikan. Bangsa ini mau kemana, harus ngapain, melakukan apa. Karena saya ulang lagi, pandemi ini adalah bagian daripada pintu peradaban baru harusnya. Jadi kita harus makin kompak, bukan terpecah belah, bukan tuding-menuding, bukan saling menyalahkan, bukan jegal-menjegal. Itu keinginan saya, harapan saya yang sekarang mampunya bicaranya lewat begini gitu kan. Harapan saya itu gitu kan. Jadi saya ulang lagi, saya tidak ingin terjadi terguling. Yang saya ingin itu justru terjadi rekonsiliasi, terjadi kesemangatan nasional, terjadi fokus yang luar biasa, sehingga yang tadi yang disampaikan yang kurang-kurang itu mudah-mudahan segera diperbaiki gitu kan. Diperbaiki terus. Jadi cara bekerja out of the box yaitu adalah out of the box menyelesaikan persoalan, bukan ugal-ugalan, bukan ngawur gitu kan. Semakin ngawur semakin hebat, semakin ugal-ugalan semakin hebat, semakin nunjukin gua nih yang berkuasa, lo mau apa. Itu jangan dilakukan. Terus kalian mau apa sih? Ini kan saya sekarang eranya. Jangan begitu. Marilah kita kembali kepada budaya kita di mana bekerja sama, tepok seliro, mendengar, melakukan hal yang mungkin dan memperbaiki apa yang bisa. Nah, sekarang saya berharap masih ada saatnya. Dan jangan sampai nanti ini makin repot, makin rame, kemudian pilkada juga rame. Itu kondisinya bisa makin tidak terkendalikan. Nah, oleh karena itu, apalagi kalau ditambah juga coronanya naik, nggak keru-keruan gitu kan, itu lebih bahaya lagi. Jadi, saya ulang lagi, mari kita
menenangkan pikiran, justru melakukan introspeksi yang dalam, kurangi konflik, selesaikan persoalan, tingkatkan produktivitas, hidupkan perekonomian. Terus peraturan-peraturan yang ngejegal-jegal, yang menyusah-nyusahkan, itu diberesin segera. Semua mesti aktif, menteri itu jelas kerjanya. Kalau kita lihat di koran sekarang, lihat di media, cuman kadang-kadang Bu Retno kemarin muncul, terus yang lain-lain nggak ada, yang lain-lain muncul cuman ngeresmiin doang gitu kan, apa gitu kan. Tetapi nggak terus tiap hari itu taktuk taktuk taktuk, tiap minggu taktuk taktuk taktuk, tiap jam taktuk taktuk taktuk, tiap bulan itu jelas apa hasilnya, bulan ini jelas, bulan itu jelas, bulan ini jelas. Nah, sekarang sudah saatnya, mari kita semangati supaya itu terjadi, supaya mosi tidak percaya itu hanya menjadi semangat yang mengakselerasi terjadinya berbagai produktivitas, pembangunan, rekonsiliasi, dan menyelamatkan bangsa ini sehingga bisa keluar dari krisis ini. Jadi kita jauhi sikap-sikap negara lain yang saling jegal dan konflik. Moga kita selamat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.